Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pada saat ini? Saya berharap kabar kita selalu dalam keadaan kondisi yang baik Bapak yang kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur jikalau pada kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama akan mendengarkan Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang agung, firman yang menguatkan, firman yang menuntun, firman yang menghibur dan mengingatkan kami. Tuhan, Engkau yang memimpin hati pikiran kami ketika firman Tuhan diberitakan, sehingga hidup kami ya Tuhan semakin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun dasar daripada perenungan kita pada kesempatan malam hari ini terambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, hal apa saja yang bisa merampas sukacita kita? Mungkin ada banyak. Tapi salah satunya adalah kekhawatiran. Kekhawatiran seringkali membuat hidup kita menjadi tidak nyaman dan tidak aman, tidak enak Bapak kasih Tuhan. Kekhawatiran seringkali diiringi dengan rasa hati yang sedih, takut, gelisah, putus asa, bahkan kemudian juga depresi. Nah, hal-hal itu kemudian seringkali membuat kita kehilangan damai sejahtera. Membuat kita kehilangan ketenangan batin kita. Ketika kita khawatir, seringkali apa yang kita makan, kita minum, mungkin sekalipun enak, bisa jadi terasa hambar. Tidak ada rasanya dan pahit. Mungkin dunia kemudian seakan berjalan sangat lambat dan menyakitkan. Kita mungkin sulit untuk konsentrasi. Bahkan kita mungkin sulit untuk memejamkan mata. Pikiran kita berjalan, berputar ke sana kemari. Tapi kasih Tuhan, ada banyak hal yang mungkin membuat kita khawatir. Kesehatan yang memburuk, relasi yang rusak, masa depan yang tidak pasti, perekonomian yang terpuruk. Hal-hal itu bisa membuat kita menjadi khawatir. Apalagi pada hari-hari ini, Bapak kasih Tuhan, rasanya hari-hari ini juga bisa membuat kita khawatir. Khususnya di masa-masa penularan COVID-19 ini. Siapa saja bisa tertular oleh penyakit ini, Bapak kasih Tuhan. Kita, bahkan mungkin juga keluarga kita, atau mungkin juga keluarga kita atau orang-orang terdekat kita sudah tertular oleh hal ini. Tentu ini membuat kita sedih, membuat kita khawatir, atau mungkin juga membuat kita kecewa. Bahkan lebih daripada itu, ternyata penyebaran virus COVID-19 ini juga telah membuat perekonomian terpuruk. Ada banyak orang kasih Tuhan, atau mungkin juga kita harus pendapatannya berkurang, atau mungkin juga ada orang yang harus kehilangan mata pencarian penghasilannya. Hal ini tentu membuat kita kehilangan semangat, membuat kita sedih, kecewa, bahkan mungkin membuat kita stres. Masa depan kemudian seakan tidak pasti dan menjadi suram. Lalu bagaimana Bapak Ibu kasih Tuhan kita menghadapi atau mengatasi kekhawatiran kita? Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita ketik di Google, di sana kita akan melihat ada begitu banyak tulisan-tulisan
atau artikel-artikel untuk menghadapi kekhawatiran. Biasanya ada yang menuliskan bahwa berhentilah untuk khawatir. Pikirkan pikiran yang positif. Kuasai diri Anda. Bersikap optimis. Dan lain sebagainya. Tetapi seringkali cara-cara seperti itu membuat kita tidak menghadapi kekhawatiran kita. Tapi justru kita menekan kekhawatiran kita di bawah alam sadar kita. Ada juga yang mungkin mengatakan, udahlah, kita tidak usah khawatir. Khawatir itu adalah hal yang salah. Dan kekhawatiran itu tidak menghasilkan apa-apa. Jangan buang energi kita karena kekhawatiran itu ya tidak menyelesaikan masalah. Ya betul sih, ini benar. Tetapi tetap aja kita merasa tidak mendapatkan masalah atas kekhawatiran kita. Kita tetap saja berada di dalam kegelisahan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana kita mengatasi rasa khawatir kita sehingga kita memiliki damai sejahtera menurut firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan begini, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan syukur. Nah dari sini kita melihat firman Tuhan mengajak kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita datang menyatakan segala permohonan kita ke hadapan Tuhan. Nanti mungkin kita berpikir, bahwa kasih Tuhan, loh saya sudah sering berdoa, saya sering datang ke hadapan Tuhan, tetapi kondisi saya masih tidak berubah. Doa-doa saya tidak menolong saya untuk menghadapi kekhawatiran dan kegelisahan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mungkin perlu kita pahami adalah apa yang tidak dikatakan oleh Paulus. Paulus tidak mengatakan jika kita berdoa, maka itu akan membuat kita nyaman dan berada dalam kondisi yang baik. Paulus juga tidak mengatakan bahwa berdoalah pada waktu kamu berdoa, kamu tidak lagi memikirkan masalah itu. Paulus juga tidak mengatakan bahwa jika kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran Allah dan pikiran-pikiran Kristus, maka secara otomatis kemudian pikiran-pikiran yang lain keluar begitu saja. Mendorong pikiran-pikiran negatif keluar begitu saja. Paulus juga tidak mengatakan bahwa berdoalah sebab doa mengubahkan segala sesuatu. Jikalau Paulus tidak mengatakan demikian, lalu apa? Paulus mengatakan bahwa bukan doa kita, bukan diri kita yang mengerjakan atau yang memelihara atau yang membuat ketenangan, tetapi Allah. Dalam firman Tuhan dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dari sini kita melihat bahwa Dialah yang memelihara hati kita, pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Kata memelihara itu berarti mengawasi, mengawal. Jadi pikiran dan hati kita itu dikawal oleh damai sejahtera daripada Allah. Allah lah yang melakukannya, bukan diri kita dan bukan doa kita. Dikatakan juga di sana damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah, maksudnya adalah damai yang mungkin kita tidak pahami, damai yang mungkin tidak kita mengerti, tetapi kita sungguh-sungguh merasakannya. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak kasih Tuhan, inilah yang diinginkan oleh Paulus ada di dalam kehidupan jemaat Filipi pada saat itu. Sekalipun mereka ada alasan untuk khawatir, tapi hendaknya mereka datang kepada Tuhan. Karena dan ketika mereka datang kepada Tuhan menyampaikan segala permohonan mereka, Allah akan memberikan damai yang melampaui segala akal. Bahkan kalau kita membaca sebenarnya Bapak kasih Tuhan, ketika menulis ini, surat kepada jemaat Filipi ini, Paulus sedang dalam penjara. Jadi sebenarnya dia sendiri pun sungguh-sungguh sudah merasakannya. Dan itu juga yang hendaknya dirasakan oleh jemaat Filipi. Bapak yang kasih Tuhan, di dalam Mazmur 3,
Di sana ada hal yang menarik menurut saya. Di sana disebutkan bahwa Raja Daud pernah mengatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Betul. Jadi Raja Daud membaringkan diri dan lalu tidur. Kalau mungkin di dalam kondisi yang normal, ini ya bukan sesuatu yang luar biasa bagi kasih Tuhan. Tetapi kondisi Raja Daud pada saat itu adalah berada dalam kondisi yang sulit. Anaknya yaitu Absalom baru saja memberontak kepada dia. Dan Raja Daud pada saat itu sedang dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Dan dia sendiri sebenarnya berada dalam kondisi yang sangat rapuh, yang sangat mungkin gampang diserang oleh kasih Tuhan. Tetapi di sana kita lihat di tengah-tengah dikelilingi oleh musuh, dikelilingi oleh kesukaran, dikelilingi oleh pencobaan. Tetapi dia bisa tetap tidur. Nah, kasih Tuhan, mengapa? Di dalam tidurnya itu sesungguhnya bukanlah berarti dia menjadi cuek. Tetapi dia seperti sudah menyerahkan atau sudah sungguh-sungguh berserah atau sungguh-sungguh percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah. Allah yang melindungi dia, Allah yang menjaga dia. Allah yang memberikan kemudian ketenangan, Allah yang memberikan kedamaian di dalam kehidupan Daud. Sehingga ya, dia tetap bisa tidur di tengah-tengah kondisi yang rumit pada saat itu. Nah, Bapak kasih Tuhan, suatu hari ada seorang yang bernama George Carpenter. Dia dan bersama istrinya ditinggalkan oleh anak yang mereka kasihi. Anaknya pergi untuk melayani di tempat terpencil. Nah, di tempat terpencil itu kemudian gak berapa lama anaknya sakit. Mereka terus mendoakannya. Tetapi gak berapa lama kemudian apa yang mereka doakan membuahkan hasil. Ternyata ketika mereka terus mendoakan anaknya itu ternyata tidak sembuh. Tapi justru kemudian meninggal. Dalam kondisi seperti ini bisa saja mereka menghadapi kekecewaan kepada Tuhan. Tetapi menurut kesaksian mereka, ketika mereka mendengar tentang berita meninggalnya anak yang mereka kasihi, memang mereka sedih oleh kasih Tuhan. Tetapi ketika mereka mendengar itu, tidak ada satupun perasaan kekecewaan dalam hati mereka. Mereka merasa nggak adil kepada Allah, atau mungkin perasaan pereksaan negatif kepada Tuhan. Pada pagi hari ketika mendengar itu, George Carpenter itu berkata kepada istrinya, aneh, kok aku merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Di tengah-tengah seharusnya dia sangat bersedih dan mungkin harusnya kecewa. Istrinya juga mengatakan hal yang sama, merasakan damai. Damai yang aneh yang menjalar dalam hati pikiran mereka. Dan mereka kemudian berkata, ini dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita mungkin menghadapi berbagai hal-hal yang rumit, hal-hal yang sulit, khususnya di masa-masa sekarang ini, di mana ada penyebaran virus COVID-19 yang mungkin membuat kita khawatir. Bahkan lebih parah dari itu, perekonomian yang terpuruk, pendapatan kita berkurang, kemudian juga mungkin kita berhenti bekerja untuk sementara, atau hal-hal yang lain. Kesehatan kita memburuk dan lain sebagainya. Mungkin hal itu kemudian membuat kita khawatir. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Kita datang untuk berdoa, kita datang untuk menyembah kepada Dia. Dan percayalah, Allah yang penuh dengan kuasa itu akan memberikan kedamaian, akan memberikan ketenangan bagi jiwa-jiwa kita yang lelah. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur jikalau pada kesempatan saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kami memohon biarlah kiranya Engkau terus yang memimpin kehidupan kami. Kami boleh terus bergantung kepada Allah yang mengasihi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Putramu kami berdoa. Amin.